Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online SMP Islam Sunan Mejagung, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7 dengan tema Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan dan nikmat yang luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selalu diberikan kelancaran. Bagian A yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nomor 1 yaitu pembentukan BPUPKI. Sidang Parlemen Jepang atau Teikaku Ginkai di Tokyo pada tanggal 7 September 1944 berlangsung dalam suasana yang kurang kondusif. Kenapa? Karena Dai Nippon kian terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Tindakan darurat ini wajib dilakukan sesegera mungkin karena termasuk terkait wilayah-wilayah penduduk Jepang, salah satunya di Indonesia. Dan Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, di depan parlemen menyatakan Dai Nippon harus bergegas untuk menentukan nasib Indonesia yang cepat atau lambat pasti akan dikuasai oleh sekutu. Dan Koiso berpendapat Jepang sebaiknya memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Kelak di kemudian hari, dengan janji, Koiso itu berharap tidak terjadi pemberontakan. Sebaliknya, rakyat Indonesia justru bisa dikerahkan untuk menghadang sekutu jika benar-benar terdesak. Apalagi Jepang sudah membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau PETA di sana. Ini juga sempat terjadi perdebatan atas usulan Koiso, kendati akhirnya diterima, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Kumakichi Harada selaku Jenderal Tentara Jepang yang membawakan Jawa mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Junbi Kosakai yang kemudian dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945, sedangkan pelantikan para anggotanya dilakukan hampir sebulan kemudian, yaitu jatuh pada tanggal 28 Mei 1945. Jadi secara garis besar, BPUPKI ini dibentuk untuk menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Demikian seperti yang termaktub dalam maklumat Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer merangkap Kepala Staf pada nomor 23. Pemerintah Jepang ini juga terpaksa menawarkan janji kemerdekaan Indonesia dengan membentuk BPUPKI karena posisi mereka yang sudah sangat terdesak. Bermula dari kekalahan dalam pertempuran, lalu di Kuril dekat Australia, disusul jatuhnya Kepulauan Saipan ke tangan sekutu pada bulan Juli 1944. Ini membuat kekuatan Jepang di Perang Asia Timur Raya semakin melemah. Pemerintah Jepang juga terpaksa menawarkan janji kemerdekaan Indonesia untuk membentuk BPUPKI karena posisi mereka yang sudah sangat terdesak. Adapun tokoh-tokoh penting yang ada di dalam BPUPKI diantaranya adalah Regimen Widyodiningrat, Supomo, Muhammad Hatta,
Maria Ulfa, Soekarno, dan Muhammad Yamin. Yang kedua, perumusan dasar negara. Sejak dibentuk BPUPKI, mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama berlangsung antara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dengan agenda tersebut membahas rumusan dasar negara. Sedangkan sidang yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Untuk sidang yang pertama, sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI ini membahas rumusan dasar negara Indonesia. Sedangkan ketua sidang BPUPKI adalah Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Pada sidang pertama ini, Dr. Rajiman selaku ketua sidang juga mengajukan sebuah pertanyaan, apakah dasar negara Indonesia merdeka? Setidaknya ada 3 tokoh yang berkontribusi menyatakan pendapatnya mengenai dasar-dasar Indonesia. Ketiga tokoh tersebut adalah Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Bapak Soekarno. Di dalam tokoh-tokoh pada gambar berikut akan berperan dalam perumusan dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang disampaikan oleh ketiga tokoh tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Rumusan dasar negara usulan Bapak Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Bapak Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri ketuhanan. 3. Peri kesejahteraan rakyat. 4. Peri kemanusiaan. Dan 5. Peri kerakyatan. Rumusan dasar negara usulan Bapak Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Bapak Supomo mengajukan rumusan-rumusan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Rumusan dasar negara usulan dari Bapak Soekarno. Bapak Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kerja Panitia 9 adalah menghasilkan sebuah rumusan terkait tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.